Perkenalkan, nama saya Vera Agustina. Dulu, waktu itu saya kelas 4 SD, saya bergabung dalam komunitas yang namanya Rumah Singgah. Nah, di komunitas Rumah Singgah ini, banyak anak-anak yang kurang mampu. Saya salah satu anak-anak tersebut di dalam komunitas ini. Nah, di komunitas ini tuh, kita itu diajari dengan kakak-kakak Rumah Singgah banyak hal. Salah satunya diajari pelajaran sekolah, diajari pengenalan akan Tuhan, diajari cara menaruh korban, diajari cara melayani orang-orang susah, orang-orang di jalanan. Kita sangat diajari banyak hal di komunitas Rumah Singgah ini. Singkat cerita, di komunitas Rumah Singgah inilah saya ketemu Tuhan. Disitulah hidup saya diubahkan. Yang kakak-kakak Rumah Singgah ajarkan ke saya itu adalah sebuah benih yang tertanam di hati saya. Dan itu menjadi rema di hati saya kalau hidup itu untuk melayani Tuhan. Itulah benih yang saya terima dari kakak-kakak Rumah Singgah. Mungkin saudara pergi ke tempat ibadah atau pergi ke KKR. Saudara terima benih. Benih itu misalnya benih kesembuhan, benih iman, benih sukacita. Tapi jangan sampai benih itu berhenti di setiap Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sampai benih itu berhenti di hidup kita. Tapi gimana benih itu kita bagikan lagi ke orang-orang yang mungkin kita tahu mereka bisa terima benih yang sama. Itulah yang dinamakan lawatan. Seperti saya itu benih melayani itu merema dalam hidup saya. Tapi jangan sampai itu berhenti di saya. Saya harus bagikan lagi ke orang-orang, ke anak-anak yang mungkin saya kenal, ke siapapun lah yang menurut saya mereka bisa terima benih ini. Apapun yang saudara terima, benih apapun itu, jangan sampai itu berhenti di setiap hidup kita, saudara Bapak Ibu sekalian. Tapi biar benih itu terus berkembang dan terus saudara bagikan ke siapapun yang menurut saudara bisa terima benih itu. Berbagi share tentang melayani dengan kesungguhan. Benih yang salah satu yang saya dapat adalah melayani dengan kesungguhan. Saya di sini melayani sebagai pembuat jubah. Kami di sini kerja membuat jubah, membantu bagaimana jubah itu bisa selesai dari proses pembuatan sampai selesai. Pokoknya kita tuh di bagian produksi. Tanpa saya sadari ada kebusukan di hati saya gitu. Kalau itu jubah seorang pemimpin, kalau itu jubah seseorang lah, saya semangat banget ngerjainnya dengan senang hati. Sampai pulang malam, sampai lembur. Ya udahlah, pokoknya saya semangat banget kerjainnya. Karena saya tahu itu jubah orang tersebut, pemimpin tersebut si A, anggap saja. Kemudian tiba-tiba itu bukan jubah pemimpin yang saya kerjakan, itu jubah anak-anak. Saya tahu orangnya, kadang juga saya itu jubah orang yang saya sebelin gitu misalnya. Di situ saya nggak semangat ngerjainnya, bahkan saya cuek, bodoh amat. Ya udahlah, bahkan nggak peduli. Mau kekecilan kayak kebesaran, salah kayak, ya udahlah saya nggak peduli. Nah, disitulah saya tahu itu ada sesuatu yang nggak beres, dan itu salah satu kebusukan di hati saya yang mungkin orang nggak banyak yang tahu, karena di sini saya masih melayani Tuhan, tapi ternyata ada hati yang seperti itu yang timbul. Kemudian saya juga pelayanan sebagai penari. Ada satu kejadian waktu itu saya melayani di tempat orang kaya. Pada saat melayani di tempat orang kaya ini, saya juga semangat banget datang melayaninya. Saya dandan yang rapi, nggak terlambat. Pokoknya saya semangat banget deh, semangat 45 untuk datang ke acara orang kaya tersebut. Karena saya tahu, wah di acara ini pasti nanti ini nih, saya pulangnya dikasih uang nih, gitu. Tapi tiba-tiba juga ada pelayanan tarian di tempat, mungkin tempat pembuangan sampah atau tempat-tempat kumuh, di tempat tukang-tukang sapu jalanan. Ada pelayanan tarian juga di tempat itu, dan di situ saya nggak semangat. Saya cuek aja, pakai baju apa aja ya udah. Bahkan saya kalau nggak datang, kalau ada yang bisa gantiin saya, gantiin deh gitu. Pokoknya saya cuek banget deh di situ, di tempat itu. Bener-bener itu salah satu kebusukan hati yang ada di hati saya gitu. Dan itu namanya bukan melayani dengan kesungguhan. Saya melayani dengan melihat manusianya. Saya melayani dengan melihat siapa orangnya. Dan saya belajar gimana saya bisa melayani orang tanpa memandang rupa, tanpa melihat orang itu siapa. Siapapun itu, mari layanilah dengan kesungguhan. Padahal di Alkitab dibilang, Tuhan melihat hati, tetapi manusia melihat rupa. Dan itulah saya. Saya melihat manusianya, saya melihat
orangnya, kalau itu orang yang saya kenal, kalau itu orang yang saya sukai, orang yang saya akrab, saya senang melayaninya. Bahkan saya sangat sungguh-sungguh. Tapi begitu itu orang yang nggak saya kenal, bahkan itu anak-anak atau siapa, itu bukan orang kaya, saya nggak sungguh-sungguh melayaninya. Disitulah tiba-tiba Tuhan tegur saya, Tuhan ubahkan hati saya bertobat, saya benar-benar minta ampun sama Tuhan, saya benar-benar mau berubah, dan Tuhan bukakan rema kalau pelayanan kita itu bukan saat saya menari di mesbah, bukan saat saya menari pakai jubah yang bagus, tapi pelayanan kita itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan, misalnya saya tadi bilang saya bantuin jahit jubah siapapun, itulah salah satu pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Bisa gak saya tuh mengerjakan dengan kesungguhan hati seperti kakak rumah singgah yang ajarkan kepada saya. Seperti di ayatnya 1 Samuel 16 ayat 7, manusia memandang rupa tetapi Tuhan melihat hati. Disitulah saya benar-benar ditegur Tuhan dan saya bertobat. Saya tuh melayani dengan melihat manusianya, saya melihat orangnya. Padahal sebenarnya melayanilah dengan kesungguhan tanpa memandang siapa orang itu. Mau dia bukan pemimpin, mau dia anak-anak, mau dia orang kaya, dia anak jalanan, bisa gak saya tuh melayani dengan kesungguhan. Disitulah saya bertobat dan Tuhan bukakan lagi hidup saya, diubahkan lagi, kebusukan-kebusukan di hati saya dicongkel, dipotong sama Tuhan dan diganti dengan hati yang baru, melayani dengan kesungguhan. Karena upahnya itu nggak kelihatan sekarang, tapi upahnya itu Tuhan sedang persiapkan di surga nanti. Setelah saya melalui proses melayani dengan kesungguhan, akhirnya Tuhan ajarkan lagi untuk melayani dengan hati yang besar. Melayani dengan hati yang besar itu adalah gimana hati kita itu mau dididik, miliki hati yang besar untuk mau diproses lebih lagi. Contohnya, saya ini dulu anak rumah singgah, saya tahu banget, banyak banget keliaran di hidup saya. Saya pecicilan, saya suka mencuri, suka bohong, gak punya sopan santun, gak punya tata krama lah, pokoknya ngomong seenaknya. Padahal saya diangkat Tuhan menjadi penari Tuhan. Coba saudara bayangkan sekalian, gimana seorang penari tapi karakternya seperti itu, sangat tidak menjadi contoh. Akhirnya Tuhan tempatkan saya di sanggar dengan pemimpin saya bernama Cinike. Beliau adalah seseorang yang sangat tahu arti dari keteraturan. Nah, dalam hidup beliau lah banyak hidup saya diubahkan dan juga dididik lebih lagi. Saya menjadi orang yang tahu sopan santun, tahu keteraturan, karena di dalam kerajaan surga itu banyak sekali protokoler dan keteraturan. Karena seringkali saat hidup kita di atas, hati kita tuh mulai berubah. Saat hidup kita di atas itu kita merasa seseorang, kita merasa punya power dan kekuasaan. Nah, disitulah timbul hati yang gak mau dididik. Jangan sampai saat kita melayani Tuhan, saat kita sedang di atas, tiba-tiba hati kita gak mau didik dan gak bisa dikasih tahu lagi. Jangan sampai kita menjadi orang seperti itu. Karena untuk menghasilkan pelayanan kita yang berbuah, pelayanan kita yang next level, kita itu harus memiliki hati yang besar dan mau dididik. Karena Tuhan itu nerima kita apa adanya. Tapi Tuhan gak mau hidup kita seadanya. Tuhan gak mau karakter kita tuh seadanya itu aja. Tuhan mau kita next level. Iman kita next level, karakter kita next level. Walaupun Tuhan terima kita apa adanya, tapi Tuhan gak mau hidup kita seadanya. Jadi emang harus ada yang diproses dan dibentuk dalam hidup setiap kita semuanya, saudara, Bapak, Ibu sekalian. Biar setiap proses, setiap didikan, biar itu menjadi sebuah pelayanan lah di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita marah, jangan sampai kita nggak mau dididik atau ditegur, tapi biar kita menikmati setiap proses itu, maka pelayanan kita akan berbuah dan semakin diberkati dan next level di hadapan Tuhan. Mengingat rumah singgah. Rumah singgah adalah pelayanan yang pertama kali yang Tuhan tempatkan saya untuk melayani, dan itu ada di Yayasan Mahanaim. Nah, salah satu yang kami miliki adalah mungkin yang kita pernah kenal itu adalah ada Vera, ada Rolis, ada Roy Chandra, dan ada begitu banyak lagi. Mereka mendapatkan pendidikan karakter, selain mereka mendapatkan pelajaran tambahan
Ya, mereka sepertinya tidak kurang satu apapun. Sampai satu kali saya masih ingat banget, itu selesai dari rumah singgah, Kak tolongin gitu. Saya bilang gini, kenapa? Ya, waktu itu ada sebuah supermarket yang dekat di perumahan Kemang Pratama, dan hari itu saya dengan suami saya pergi ke Hero Supermarket dan kami temuin Bapak Satpam, dan mereka bertanya, ibu kenal dengan ini anak-anak? Ya saya bilang iya, ini kami kenal anak-anak. Salah satu yang saya lihat itu duduk di pojok, nunduk semuanya, dan itu salah satu anak itu adalah Vera, ya, anak itu namanya Kak Vera. Yang kita kenal Kak Vera yang hari ini dia menjadi penari yang sangat diurapi. Dia sudah pergi ke berbagai negara. Tapi awalnya hari itu kami menemukan seorang Vera kecil yang dia ditahan oleh satpam dan duduk di pojok. Seringkali itulah yang Tuhan mau untuk rumah singgah itu ada. Anak-anak yang tadinya tidak ada satupun yang orang, kalau mungkin hari ini kita melihat seorang Vera yang bisa bekerja, yang punya tanggung jawab, bahkan dia hari ini mempunyai seorang suami yang sangat luar biasa, seorang penyembah yang diurapi, anak yang begitu ganteng, lucu, dan luar biasa. Tapi kita nggak pernah lihat dulu seperti apa Vera yang awal. Tapi yang namanya kasih itu bukan bicara tentang kita melihat sebuah potensi, tapi yang namanya kasih itu bisa mengeluarkan potensi seseorang. Hari ini kalau kita lihat Kak Vera, kalau kita lihat teman-teman yang lain, tapi saya cuma mau berkata satu hal. Bangsa ini dengan kondisi seperti ini, bangsa ini sangat butuh orang-orang yang rela untuk menjadi saluran kasih. Orang-orang yang mau menyentuh bangsa ini dengan cinta. Mungkin kau cuma bisa ketemu dengan anak seorang tukang cuci, atau mungkin kau cuma bisa ketemu dengan seorang pengemis atau pengamen. Tapi jangan pernah bosan. Salurkan cinta, salurkan kasih, karena kita akan menemukan setiap mutiara-mutiara dan permata-permata